Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Siyadatul halail a'izza wa sadatul ulama al-kiram wa jamil masyayikh al-ahibba muslimin muslimat rahimahullah. Yang kami muliakan segenap para habaib selaku fitrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan namanya pada guru kita, di antaranya Habib Mustafa, Habib Tulus, Habib Hasan dan para habaib yang begitu banyak hadir tumpah ruah di majlis yang kita muliakan ini. Semoga para habaib kita semua hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya Allah Ta'ala, sehatkan badannya, bahkan rezekinya, istiqomahkan di dalam membimbing kita ke jalan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita tergolong yang mencintai para habaib yang telah datangnya memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal. Segenap para asatidz wabil khusus Ustadz al-Karim, Ustadz al-Kiram, Syekh Mahfudin selaku sahibul bait beserta keluarga besarnya dan para santri-santrinya dan para pecintanya dan guru-guru yang lainnya. Ada hadir bersama kita Ustaz Muhammad Ali bin Muhammad Nasir, juga guru-guru yang lain. Kita doakan segala para pewaris Nabi ini diberikan istiqomah di dalam membimbing umat ke jalan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat umat Nabi Muhammad SAW yang datang dari berbagai macam tempat, tutur, hadir, merayakan, memperingati, bergembira di hari Maulid Nabi Muhammad ini. Semoga Allah berikan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Berikan Allah kemudahan, kelancaran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga tak pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini menentukan kita berkumpul untuk bersama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkan kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah umat Nabi Muhammad berkumpul, mereka bersama-sama mengagungkan Allah, berzikir, bermunajat kepada Allah serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada mereka yang hadir satu tempat yang kekal abadi, yaitu surga bagi mereka. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Beda sama manusia, mungkin kadang-kala dia ingat sama janji, kadang-kadang dia lupa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang pasti setiap apa yang Allah janjikan pasti Allah penuhi janjinya, dan itu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berkumpul malam hari ini merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi Muhammad ini maulid yang paling agung. Kenapa? Karena disebutkan dalam Maulid Surat Al-Kaunu isyaratun wa anhar maksud. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan isinya seluruhnya. Allah punya tujuan ketika menciptakan tersebut. Kenapa? Karena semata-mata akan dilahirkannya cahaya yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah lihat disebutkan juga bahwasanya sejarah perjalanan ruh, perjalanan cahaya Nabi Muhammad SAW dari tempat ke tempat yang suci, dari tempat ke tempat yang mulia, daripada golongan-golongan orang yang
satu pun dari kakek moyangnya, baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu, orang-orang yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diistimewakan oleh Allah taala. Bahkan Allah letakkan keilmuannya ada kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kecintaannya ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai umat Islam yang merayakan Maulid Nabi Muhammad harus mengambil hikmah dalam setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya? Terlalu banyak. Di antaranya Nabi berpesan kepada kita. Di antara sekian banyak pesan Nabi Muhammad, tidaklah umat Nabi Muhammad ingin selamat, bahagia dunia sampai akhirat, selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat. Yang beruntung yang namanya selamat nih. Udah selamat aja orangnya. Hah? Yang namanya selamat beruntung. Kenapa selamat terus? Tapi selain selamat gimana? Nah, harus cari keselamatan. Sesungguhnya kita ini ngumpul Maulid Nabi Muhammad SAW, kita datang ke sini dengan tujuan yang banyak, keinginan yang banyak, kemauan yang banyak. Tetapi dari keinginan kemauan yang paling mulia di antara kemuliaan yang kita cari adalah kita pengen ketika ada Maulid, bulan Maulid tidur ketemu Rasulullah. Itu kepengennya kita mesti begitu. Kenapa? Karena disebutin dalam sejarah kita, disebutkan dalam fasal terakhir di dalam kitab Syaraful Anam tentang seorang yang di rumahnya bikin maulid. Ini kalau semalam ini Ustaz Mahfud bikin maulid nih, ini mestinya maulid ini beliau mimpi Rasul nih, mudah-mudahan jamaahnya juga, amin ya Rabbal. Itu di Mesir diceritain ada satu orang muslim itu kalau datang bulan Maulid Nabi bikin perayaan Maulid itu rumahnya dirapiin, dicakepin. Ini orang muslim yang tetangga ngontrak samping rumahnya orang Yahudi, suami istri. Itu ketika akan dirayakan Maulid di rumahnya orang Islam, itu rumahnya dibersihin, disapu, dicat, diwangiin, didekorasi, disakti mungkin nanti nyambut Nabi Muhammad SAW. Dianjurin kita merapiin rumah kita, terutama pada bulan Maulid, cakepin ke rumah, jangan mau barang doang dicat. Betul. Justru yang paling bagus rumah dicat mau Maulid, didekor, dicakep, menyambut bulan Nabi Muhammad di akhir. Kenapa? Kalau bukan Nabi Muhammad lahir, nggak ada hari raya. Betul. Nggak ada lebaran, nggak ada puasa, nggak ada nuzul Quran, nggak ada Isra Mi'raj, nggak ada segala-galanya. Kenapa? Nabi Muhammad kagak ada. Tapi begitu Nabi Muhammad ada, baru semuanya ngikut. Mestinya kita ini dari awal Rabiul Awal sebelum menyambut Rabiul Awal, rumah udah dicakepin. Ya enggak, baju dibaruin, ya, niatnya dibagusin. Kenapa? Menyambut hari yang paling agung, bulan yang paling mulia, yaitu bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita ini orang si muslim ini biasa kalau mau acara Maulid bebenah, kan biasanya begitu. Dia enggak dirapiin rumahnya, disapuin, dicakepin, diterangin, wah pokoknya indah. Pasang baru, wah kalau orang Betawi itu pasang petasan juga ada itu. Karena pengantinan. Walhasil singkat cerita, begitu mereka acara Maulid selesai, ini tetangganya musik Yahud melihat, ngomong sama suaminya, ini orang Islam pernah ngapain dia sendiri bebenah. Kata suaminya, oh dia tiap malam begitu. Kalau pada bulan Rabiul Awal mereka merapi-rapi rumah, mau ngadain acara Maulid nabinya. Begitu singkat omongan berlalu, kalau mereka selesai, suaminya kerja, istrinya di rumah. Yang terjamah muslim baca Maulid asrofal marhabana. Malamnya selesai Maulid, rempongan pada tidur datu. Si orang Yahudi yang perempuan, yang laki, suami istrinya Yahudi, dua-duanya tidur. Karena waktu malam, waktunya tidur. Allah bilang dalam Al-Quran Karim, waj'alna lailan libasa, waj'alna nahara ma'asya. Allah jadiin malam buat tidur, bukan begadang. Allah jadiin siang buat tidur, bukan buat tidur. Kecuali itu apa security, apa lagi tuh ansir. Kalau ansir emang itu malam. Ada yang baru lagi tuh kupu-kupu malam.
malamnya. Hebat juga tuh kubu-kubu. Itu yukhalif anil syariah. Orang yang malamnya buat hidup itu melanggar umumnya kehidupan. Alhasil malamnya pernah tidur. Ini perempuan si Yahudi malamnya dia bermimpi. Mimpinya ngapain? Di rumahnya tetangganya si Muslim ini dia lihat penuh dengan banyak orang yang hadir. Semuanya berpakaian putih-putih, mukanya bercahaya semua. Dia kaget, dia heran, oh ini banget. Dia keluar rumah, dia sampai dengan tangannya yang cakep banget yang seperti Maulidan. Dia bilang di luar banyak orang, di dalam banyak orang. Dia bilang Masya Allah. Dia bilang, dia orang Yahudi nih, kaget dia. Indah banget, cakep banget tuh keadaannya. Walaupun mungkin ya, yang hadir kayak sekarang nih warnanya pokok kombinasi putih, coklat, ada sawo matang, ada kematangan, ya, betul nggak? Tetapi berkat kita sama Nabi Muhammad mungkin kita bercahaya. Oh, enak kita di rumah Nabi Muhammad. Sekarang boleh kita muka beda-beda kulitnya, ya. Tetapi kalau kita baca Al-Quran mukanya bercahaya semua. Berkat Nabi Muhammad SAW. Alhasil cerita singkatnya panjang kali lebar sama dengan luas tuh ceritanya. Akhirnya tuh dia penasaran. Dia masuk pintu gerbangnya. Dia lihat ada banyak orang. Di tengah masuk lagi ke dalam, di dalam rumah itu banyak orang lagi. Dan ada satu orang lagi diputerin sama orang, dikumpulin sama orang. Dia apa namanya orang tanda melembung. Apa orang? Apa ya begitu deh namanya. Ada satu orang tengah-tengah dikelilingin sama banyak orang. Ditanya ya itu siapa itu di dalam kolom? Tengah-tengah siapa katanya? Oh katanya yang si Muslim ini itu Nabi kita. Siapa ini siapa? Para sahabat-sahabatnya, para tabiin, para ahli baitnya, para umat yang pecintanya. Oh Masya Allah, dia takjub. Dia masuk lagi ke dalam penasaran, melihat orang ini cahaya beda sama yang lain. Yang hadir mayoritas waktu 900, yang ini 1000. Kan terang banget, kira-kira begitu, kira-kira aja. Ya. Wah hasil ngomong sama Nabi, itu siapa? Nabi Muhammad katanya. Nabi kalian ya. Sekarang kalau saya panggil kira-kira nengok atau ya, dia jawab apa panggilan saya? Katanya ini orang Muslim, coba aja saya panggil. Dipanggil sama dia. Ini perempuan penasaran kan? Melihat orang gantengnya luar biasa, tetapi penuh dengan hebat. Jadi gantengnya Nabi nggak menggoda. Beda dengan Nabi Yusuf, gantengnya menggoda. Kalau Nabi juga ambil sama, gantengnya menggoda nih. Ini bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng tapi menggoda. Nabi Muhammad ganteng penuh dengan wibawa sehingga nggak berani wanita memandang langsung, bahkan sahabat pun katakan muka langsung nggak ada berani, saking hebatnya luar biasa. Begitu dipanggil sama di perempuan, ya Muhammad, karena ini orang Yahudi, jadi jangan ikut-ikutan manggil nabinya Muhammad, ente sama kayak orang Yahudi dong. Betul. Panggil nama kita, kalau kita yang manggil Sayyidina Muhammad Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala nggak pernah manggil nama nabinya dengan namanya doang, kecuali ada gelar sebelum dan sesudahnya. Begitu dipanggil namanya Rasulullah dengan manggil ya Muhammad, itu Rasulullah ketika lagi asing ngobrol sama sahabatnya, Nabi pun langsung berpaling, ya, menghadap ke wanita tersebut dengan sambil mengucapkan labbaiki wa sa'di. Kaget perempuan. Nabi jawab dengan kalimat, aku dengan jawab panggilanmu dan aku segera perhatian dengan apa yang kau panggil tadi. Jadi Nabi Muhammad betul-betul fokus kepada ini perempuan. Ini perempuan semakin kaget. Ya Rasulullah, ya Muhammad katanya, kenapa kau jawab panggilan aku sedangkan aku ini bukan dalam agamamu? Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya tidaklah aku menjawab panggilan kau kecuali aku telah melihat cahaya hidayah masuk ke dalam sanubarimu sehingga aku menjawab dengan kalimat labbaiki wa sa'di. Malam itu pula si perempuan di hadapan Rasulullah beriman dengan Rasulullah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Perempuan ini masuk Islam dalam mimpinya berkat tetangganya bikin mau. Walhasil malam tidur, tengah-tengah malam dia bangun habis mimpi begitu. Ya Allah,
dia niat besok pagi Anda mau bikin maulid di rumah. Ini perempuan dia niat bikin maulid besok pagi di rumah, cuma dia bingung sama suaminya, masih Yahudi masalahnya, dia pikir kan begitu. Dia khawatir nanti suami tahu, dia marah begini, dia takut, dia akhirnya tidur lagi perempuan. Kira-kira sebangsa jam 4 jam 5 mau subuh dia bangun nih perempuan. Begitu dia bangun dia kaget, kenapa? Si suaminya pagi-pagi bebenah rumah, tumben-tumbenan dong. Biasanya ngorok baik, tapi bangun-bangun udah bebenah rumah, rumahnya dijalan lampu semua, disapuin, dikasih kolongnya, pasang garu. Kaget nih perempuan. Ente kesambetin apaan? Tiba-tiba ini terjadi sesuatu yang gak pernah dikerjain. Apa kata tulis lagi, sesungguhnya aku mau bikin acara. Acara apaan? Acara pokoknya, acara apaan? Penasaran perempuan. Aku pengen bikin acara yang mana semalam engkau masuk Islam dilihat di tangannya Rasulullah SAW. Aku ingin bikin acara maulid. Kaget nih perempuan. Kok bisa kau tahu? Setelah engkau bermimpi Rasulullah, engkau mengucapkan kalimat syahadat, mimpi itu berlanjut kepada diriku. Aku pun berjumpa dengan Rasulullah dan aku mengucapkan kalimat syahadat kepada Rasulullah SAW. Berkata tangannya bikin mau ada berkata Nabi Muhammad SAW. Disebutkan Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, dia mengatakan dalam satu kubah nasihatnya, masih kama majma'il maulid tujuan qulub. Nggak ada majlis yang paling hebat bisa narikin manusia-manusia berbeda pemahaman sekalipun. Kalau udah acaranya Nabi, kumpul dari satu semuanya. Betul. Mau aparat, pejabat, penjahat itu kumpul semuanya. Berkat Nabi Muhammad SAW, makanya kita makmurin banyak murid lagi. Jangan bulan Rabiul Awal aja baca, kok bisa setiap rumah-rumah kita baca tuh, biar rumah-rumah kita ada cahaya Rasulullah SAW. Selain dibaca itu sejarah Nabi Muhammad, kita hidup di syariatnya, jangan ditinggalin. Katanya cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kita ikutin apa yang Nabi ajarin, kita jalanin apa yang Nabi ajarin, itu pecinta sejati, dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW, di mana beliau mengajak kepada kita umat Islam kembali kepada jalan Nabi Muhammad SAW. Jangan kita tertipu oleh zaman-zaman fitnah zaman sekarang. Banyak pemahaman-pemahaman, ajaran-ajaran yang sesat yang menjauhkan umat dari jalan Nabi Muhammad, yang menjauhkan kebiasaan-kebiasaan umat Islam ini. Ya, banyak. Dulu orang Islam itu senang kalau ngaji. Kalau maghrib isya nggak ada layanan di jalan. Pada makmur musola lagi, yang kecil yang gede pada keluar ngaji. Itu dulu. Sekarang TV-nya yang 24 jam ngajarin kita. Gimana kita mau jadi umat Nabi Muhammad? Malu kita sama Nabi. Kenapa? Nabi ngajarin yang baik, kita nonton TV. Maghrib isya lagi, ya Allah, memang tuh setan ya. Tuh setan cakep. Kalau udah maghrib, mau bilang maghrib sampai habis maghrib menjelang isya, itu TV tayangannya cakep. Apalagi Indosiar, Nabi. Bu, jangan begitu dong. Rumah tega banget itu. Bertahunnya kuat ditanyakan dia. Jangan kita ini kelayak pendapat, udah berdoa tutup nonton ini udah berhenti tolong. Handphone juga matiin dah, ganti baca Quran, marhabanan, maulidan, sholawatan. Ngakunya kita Nabi, betul? Ya ayat mantahan deh, biar kata nonton sambil sholawatan. Waktu Nabi Isa jangan nonton kalau bisa. Kebiasaannya orang-orang soleh maghrib bisa kagak nonton, dia ngaji. Tuh dari dulu zaman kaum kita begitu, betul nggak? Nah kita terusin lagi. TV maghrib bisa tutup, game over kalau bisa bakar. Ya, ada takut ketahuan TV yang dibakar daripada anak-anak kita dibakar api neraka, betul? Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu yang ngaku kita Nabi kalau ini kita benar-benar ngapain? Semangat pagi. Yang selama ini kita kendor, banyak nontonnya, kurang baca Qurannya. Yuk sekarang TV-nya kurangin, baca Qurannya banyakin. Yuk yang tadi sholawatnya kurang, mainin proyek 24 jam, kurang mama, udah deh. Sekarang ngomong tinta Nabi aja deh. Tinta sahabat Nabi, tinta istri Nabi.
mentok kita apa hafal semua. Ya bagi mama gitu. Ya Allah, mak, sayang gitu. Udah banyak ketipu gitu. Tanpa kita sadarin, kita udah ketipu. Banyak tuh nabi kita nggak tahu. Bahkan kita telantarin, kita tinggalin, kita jauhin, kita tuliskan nonton TV. Asyik, nanggung. Ya Allah, sholat dong, engke, lama-lama jadi bang. Bang, jangan mengganggu kebaikan, mumpung dikasih umur, jaga umur. Kita nggak tahu banyak orang mati mendadak, betul nggak? Mudah-mudahan kita mati nggak mendadak, mati benar-beneran. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya kita sama-sama deh. Ini baru dia udah kelar. Ada nggak semangat kita mau nangis? Ini bagus. Nangisnya bener, bukan nangis nonton TV gara-gara itu. Lo nangisnya pada nonton doang sih. Coba ada nggak nangisnya di ruang Rasul? Ada nggak kita nangis begitu? Ini gara-gara nonton pernah nangis. Judulnya begitu, nyanyiannya juga nangis dulu. Lo tontonin dah. Lah bocah juga begitu, anaknya kemarin nonton ibu menangis, anaknya ikut nangis. Dibiarin baik. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan rahimakumullah, ya sama-sama deh. Udah cukup kita ketipu banyak. Kita banyak ketipu dan orang kafir tanpa kita sadari. Kita ikut gaya mereka, kebiasaan mereka, budaya mereka, keinginan mereka berhasil udah ngomong-ngomong rumah kita. Lu tanpa kita sadari dulu rumah kita takut baca Quran, rumah Isya, baca rapid, baca zikir. Sekarang makmur TV 24 jam nabrak sampai orang ini tuh TV-nya menyala. TV-nya nyala, dia nonton. Dia tidur, TV-nya nonton dia. Allah karim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang membuat kita tertipu? Kita terbanyak jauh. Ya Allah, kita kalah nih perempuan-perempuan sekarang tak banyak tahu siapa itu Siti Fatimah, siapa Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad Siti Khadijah. Bu, pernah Siti Khadijah, Bu? Siti Khadijah seorang wanita solehah yang dimana orang kaya, wanita terpandang, habis hartanya buat suami dalam berdakwah. Bahkan saking cintanya percaya dengan Nabi Muhammad. Oh, ini ya Siti Khadijah, bagaimana kecintaan dia dengan dakwah Nabi SAW, sampai-sampai sejarah mencatat orang yang pertama kali masuk Islam Siti Khadijah, istri Nabi SAW. Itu Siti Khadijah, ibu mohon maaf ya, itu kaya ini namun hartanya dihabisin buat bantu suaminya berdakwah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita terakhir, sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada istri suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hartaku telah habis. Bukan dia mengeluh hartanya habis, enggak. Beliau menceritakan pengen bantu Nabi, sedangkan hartanya sudah habis. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, tuh ngajarin kita biar kate kita ini istri jangan panggil suami namanya baik. Panggil dong bapakku sayang, itu lah romantis sampai akhir hayat. Jangan romantis pengantin baru doang, udah gede, udah tua dikit nggak deh. Ya Nabi Muhammad Siti Khadijah luar biasa, tetap mengagungkan Rasulullah. Sekalipun Siti Khadijah kaya, apa mereka kekayaan, tetap tawadhu, sifat rendah diri ada Rasulullah. Ini yang jarang ada di diri wanita-wanita zaman now. Betul. Insyaallah di sini nggak ada nih. Amin. Di sini solehah semua ya Rabb. Amin Allahumma. Itu Siti Khadijah berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hartaku telah habis. Aku ingin bantu kamu, tapi dengan lagi harta. Seandainya nanti aku meninggal, tulang-tulangku, badanku telah menjadi tulang belulang. Seandainya tulang-tulang itu dikumpulin, dijual, bisa dapat duit, misalkan kata Siti Khadijah, jual tulang-tulang saya engkau untuk dakwahmu. Tuh subhanallah,
sampai segitu pengorbanan Siti Khadijah. Makanya seorang istri itu dukung perjuangan suami, apalagi suaminya seorang guru, apalagi seorang mubalik. Dia didukung, bantu. Kalau bisa cariin lagi buat yang kedua. Ada yang salah? Agak. Ngomong apa ya? Kita ceritanya ibu-ibu dukung suami. Betul nggak? Paling bener kan? Ya mana yang mujib, ya hadir lah yang kita wasan nanti kami habib lah hadir terakhir kan tadi. Hadirin hadirin rahimakumullah, inilah wanita-wanita solehah. Kita ini ibu ini mestinya banyak mencontoh mereka. Baca sejarah, buka YouTube dan sejarahnya mereka apa? Buka Google siapa itu wanita-wanita solehah, agar kita termotivasi bisa mencontoh mereka. Jangan disimu yang ditonton itu bisa jadi panutan lama-lama. Tontonan itu kalau sering ditonton lama-lama jadi panutan. Dibiasain terus karena kebiasaan tabiatul insan, kebiasaan wanita, kebiasaan manusia akan mencontoh dengan apa yang dilihat dan yang dengar selama ini. Kalau yang dia lihat, yang dia dengar setiap hari cerita-cerita wanita-wanita soleha, laki-laki yang soleh, orang-orang mulia, orang-orang yang dimuliakan Allah, maka dia akan termotivasi untuk menjadi orang tersebut. Tetapi kalau bukan selain mereka yang didengarin, yang diceritain orang-orang yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah sholawatan, yang nggak pernah zikir, yang nggak pernah ngaji, yang nggak cinta Allah, nggak cinta Rasul, bahkan ahli maksiat, yang ada kita akan ikut kayak mereka. Mau nggak mau, karena mata ini adalah sumber pertama untuk menilai dan mengikuti apa yang dilihat. Makanya Nabi berpesan kepada kita, Allah fi ainaik, hati-hati dengan mata kalian. Jangan salah memandang, jangan salah nonton, jangan salah lihat. Kenapa? Nanti masuk ke dalam hati, termotivasi badan untuk mengerjakan apa yang dilihat. Ingkana khairan fa khairun, kalian lihat itu baik, maka akan termotivasi badannya untuk berbuat baik. Ingkana syairan fa syarrun, kalian lihat itu buruk, nggak bagus, maka jangan anggota tubuhnya akan mengikuti perkara yang tidak baik, yang tidak bagus. Alhamdulillah, amin. Hadirin hadirat rahimahullah, mudah-mudahan ya biar ada sedikit ada manfaatnya. Kita pengen pulang malam dingin punya semangat yang benar-benar. Jangan sampai ya Allah kita ngajapin sama Nabi, ngajapin sama Nabi malu kita. Kalau Nabi ngakuin kita sebagai umatnya mau cari siapa? Di dunia bisa kita cari pertolongan, di akhirat mau cari siapa? Nabi yang satu-satunya bisa nyelamatin kita. Mudah-mudahan di hati kita semua punya kecintaan tulus kepada Rasulullah, kecintaan tulus kepada para habaib cucunya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kecintaan tersebut berlanjut kepada anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi laisa muhtajan ila surur
Mudah-mudahan Allah kabul hajat kita semua. Allah kuatin iman Islam kita. Allah istiqomahin kita dalam taatan. Allah tanamkan, tumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah di hati-hati kita. Dan Allah gak haramkan mata kita memandang Rasulullah dan menentukan kita keturunan pecinta ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi ya rabbal alamin. Dan kita doakan guru kita Ustaz Mahfud, Ustaz Bagaul saja dikabul segala hajatnya. Amin ya rabbal